Riset adalah pengumpulan informasi secara sistematis untuk mendeskripsikan dan memahami situasi dan untuk mengecek asumsi tentang publik dan konsekuensi PR. Tujuan utamanya adalah mengurangi ketidakpastian dalam pembuatan keputusan. Kendali tidak bisa menjawab semua pertanyaan atau mempengaruhi semua keputusan riset yang sistematis dan metodis. Alasan mengapa riset penting bagi manajemen PR adalah riset merupakan aktivitas manajemen dan politik yang merupakan input yang menjadi sumber keputusan kebijakan serta perencanaan desain, implementasi, dan penerusan program. 4 langkah proses pemecahan problem untuk PR. Langkah pertama adalah mendefinisikan problem atau peluang. Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Pada dasarnya, ini adalah fungsi intelijen. Fungsi ini menyediakan dasar untuk semua langkah dalam proses pemecahan problem yang menentukan apa yang sedang terjadi saat ini. Langkah kedua, perencanaan dan pemrograman. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan secara tenang program publik, strategi tujuan, tindakan, dan komunikasi taktik dan sasaran. Langkah ini akan mempertimbangkan temuan dari langkah dalam membuat kebijakan dan program organisasi. Langkah kedua ini akan menjawab pertanyaan berdasarkan apa kita tahu tentang situasi dan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita ubah dan apa yang harus kita katakan. Langkah ketiga, mengambil tindakan dan berkomunikasi. Langkah ketiga adalah mengimplementasikan program aksi dan komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik untuk masing-masing publik dalam rangka mencapai tujuan program. Pertanyaan dalam langkah ini adalah siapa yang harus melakukan dan menyampaikan dan kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Dan langkah terakhir adalah mengevaluasi program. Langkah terakhir dalam proses ini adalah melakukan penilaian atas persiapan, implementasi, dan hasil dari program. Penyelesaian akan dilakukan sebagai program diimplementasikan dan didasarkan pada evaluasi atas umpan balik tentang bagaimana program itu berhasil atau tidak. Program akan dilanjutkan atau dihentikan setelah menjawab pertanyaan bagaimana keadaan kita sekarang atau seberapa baik langkah yang telah kita lakukan. Atribut pernyataan problem yang berguna terbagi menjadi 3, yaitu 1. Pernyataan problem ditulis dalam bentuk present tense atau waktu sekarang yang mendeskripsikan situasi yang saat ini terjadi. 2. Pernyataan problem mendeskripsikan situasi spesifik dan term yang bisa diukur dengan member perincian dari pertanyaan seperti berikut. 1. Apa sumber persoalannya? 2. Di mana problemnya? 3. Kapan sesuatu itu menjadi problem? 4. Siapa yang terlibat atau dipengaruhi? 5. Bagaimana mereka terlibat atau terpengaruhi? 6. Mengapa ini menjadi perhatian organisasi dan publiknya? Dan yang terakhir adalah sebuah pernyataan problem tidak menyiratkan solusi atau menyebutkan siapa yang salah. Jika solusi dan penyebutnya dicantumkan, maka strategi program akan terbatas dan akan mirip strategi ikan sotong atau gurita yang menyemprotkan tinta ketika merespon situasi yang tidak beres. Membedakan antara metode riset informal dan metode formal. Sebelumnya, metode riset formal adalah riset yang menggunakan metode ilmiah berdasarkan teori-teori yang sudah teruji. Riset formal bertujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan berpendapat yang diperoleh oleh praktisi humas guna mendapatkan umpan balik yang bebas dari bias pribadi dan pengaruh lingkungan sosial serta yang objektif, konsisten dan lengkap. Dan sedangkan riset informal adalah riset yang hanya berdasarkan pengamatan terbatas saja, sehingga tidak terlalu ketat dalam menggunakan metode keilmuan sebagaimana riset formal. Metode riset informal dapat berguna jika praktisi PR mengakui kelemahan dan tujuannya.